Oke, kebenaran akal. Akal bersifat tentatif. Tentatif itu eh, apa namanya? Ada waktu sewaktu gitu ya. Jadi tentatif ada waktunya gitu. Temporal sama ya. Waktu gitu ya. Relatif sama apa namanya? Berubah-ubah. Jadi sewaktu lah. Atau bahasa sederhananya yang sering saya sebut, akal ini mendefinisikan, membuat konklusi, membuat pemahaman ataupun apapun itu jenisnya, itu sifatnya kontekstual. Jadi pikiran kita, perasaan kita ini selalu ada konteks, di mana konteks kita ada. Jadi pikiran kita hari ini tidak bisa kita samakan dengan anak cucu kita besok gitu ya. Pikiran kita hari ini tidak sama dengan pikiran kakek nenek kita dulu. Yang dipikirkan kakek nenek itu ketika dibawa ke sini jadi usang. Yang kita pikirkan di sini itu menjadi di waktu ini itu menjadi usang untuk cucu kita. Makanya sifat akal ini selalu berubah. Nah, semua produk dari akal ini selalu berubah. Teori itu tidak ada yang langgeng karena dia sifatnya kontekstual. Satu hal lagi, sifatnya kontekstual itu bukan hanya temporal tetapi juga lokal. Sesuatu yang berfungsi di Amerika, teori yang ada di Amerika, teori yang muncul di Amerika dibawa ke sini barangkali tidak berfungsi. Yang pernah terjadi di abad 19 dibawa ke abad 20 juga tidak berfungsi. Makanya akal itu selalu berubah. Teori itu selalu berubah, hipotesis selalu berubah, tesis selalu berubah. Makanya ada tesis, antitesis, dan sintesis. Makanya kemudian mengiblat atau mentaklid pada pemahaman berdasar akal atau pada bahasa dalam agama, mengiblat pada fikih secara total buta. Nah, taklid buta pada fikih itu kan pemahaman berdasar agama, berpemahaman terhadap Quran Sunnah gitu ya. Itu adalah sesuatu yang perlu dihindarkan. Jadi berpegang pada Quran dan Sunnah itu wajib, tetapi memegang teguh, mengikuti buta tanpa kritis terhadap fikih seseorang itu menjadi sesuatu yang harus dihati-hati atau yang harus dihindari kalau perlu. Meskipun kemudian setelah kita kritis terhadap itu, kita boleh ngambil itu sebagai produk yang masih bisa kita pakai, bukan sebagai itu bagian dari Quran dan Sunnah atau bukan dari agama itu sendiri. Kebenaran wahyu artinya kebenaran Quran atau kebenaran hadis. Kebenaran keduanya itu otentik, asli, valid. Kenapa valid? Karena sejak dari turunnya Quran ini sudah tertulis. Nah, hadis juga sama gitu. Jadi masanya tidak terlalu jauh sehingga kemudian kebenaran otentisitas, kemurnian atau validitas hadis maupun Quran ini terjaga. Nah, ini yang pertama ya. Jadi sejak dulu gitu ya, sejak pertama kali gitu, sejak awal, jadi sejak Quran ini sudah dibukukan, sudah ditulis, bahkan dikodifikasi ya, dimushafkan, dibukukan, ditulisnya sejak dari Nabi, dibukukannya di zaman Abu Bakar. Nah, hadis gitu ya, hadis ini itu dibukukan di abad 2 Hijriah. Bagaimana nilai kebenaran wahyu? Nilai kebenaran wahyu adalah mutlak, absolut, tidak relatif. Ya, kita lanjut ya, meskipun adzan ya. Waktu sebagai firman Allah yang disampaikan, wahyu sebagai firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Rasulullah, baik secara lafzi berupa Al-Quran, Al-Quran ya, maupun secara maknawi maupun irsadi berupa Al-Hadis atau As-Sunnah.